Setelah terjebak di dasar klasemen, Ajax bangkit dan merangsek kembali ke papan atas. Apa yang dialami Ajax juga dialami oleh Manchester United. Usai empot-empotan di awal musim, United yang gagal di kompetisi Eropa merangkak naik ke papan atas Liga Inggris. Walaupun belum di 4 besar, setidaknya 2 tim raksasa itu pelan-pelan mengembalikan marwahnya di Liga Domestik. Lain halnya dengan tim-tim raksasa berikut ini. Alih-alih merangsek ke papan atas, tim-tim berikut ini malah tersungkur di papan bawah. Juga masih saja ada yang terjebak di papan tengah. Siapa saja tim-tim raksasa yang masih saja boncos di paruh musim 2023-2024? Kira-kira dalam daftar ini ada tim kamu nggak ya? Bertahun-tahun Sevilla membangun reputasi sebagai tim jago di La Liga. Tidak hanya itu, Los Palanganaos juga dijuluki sebagai rajanya Liga Eropa. Namun Sevilla kini sedang menuju pintu kehancuran. Alih-alih tetap konsisten di tengah terpaan badai, Sevilla justru terjun bebas ke jurang kenestapaan. Musim ini tim yang meraih 7 gelar Liga Eropa itu tak kunjung bangkit dari papan bawah Liga Spanyol. Hingga Jornada 24, Sevilla hanya terpaku di posisi ke-15. Mereka bahkan baru mengumpulkan 5 kemenangan saja. Ketimbang kemenangan, Los Palanganaos lebih sering menelan kekalahan. Total sudah 11 kali kalah dari 24 pertandingan La Liga. Di tabel klasemen, Sevilla bahkan tertinggal jauh dari klub semenjana Las Palmas dan Getafe. Miris sekali kan? Bagi tim yang antara tahun 2019 dan 2022 pernah finish 3 kali beruntun di 4 besar untuk pertama kalinya selama 65 tahun, pencapaian musim ini jelas sangatlah buruk. Sevilla sudah kehilangan tongkatnya sejak Direktur Olahraga Monchi hijrah ke Aston Villa. Monchi lepas tangan begitu saja meninggalkan para pemain tua, berkinerja buruk tapi gajinya mahal, dan ketakutan terhadap degradasi. Sevilla kehilangan ruh permainannya. Mereka bahkan gagal ke Liga Eropa usai finish di posisi paling buncit di fase grup Liga Champions. Sevilla kehilangan arah. Apalagi musim belum selesai saja sudah ada 3 pelatih yang menangani: Jose Luis Mendilibar, Diego Alonso, dan Quique Sanchez Flores. Ketiganya tak kunjung memperbaiki Sevilla. Sevilla yang cuma mengumpulkan 16 poin dari 20 laga menemui ancaman degradasi. Sebab sejak musim 2012-2013 sudah ada 5 tim yang terdegradasi setelah hanya mengumpulkan 16 poin dari 20 laga. Tim itu antara lain Deportivo La Coruna, Real Valladolid, Almeria, Rayo Vallecano, dan Deportivo La Coruna lagi. Jadi, mungkinkah Sevilla terdegradasi di akhir musim nanti? Perkasanya Napoli musim lalu tak terbantahkan. Setelah sekian dekade, bekas timnya Maradona itu kembali menghentak Serie A. Luciano Spalletti membawa Napoli meraih Scudetto setelah 33 tahun tak melakukannya. Terlepas dari gelar yang diraih musim lalu, Il Partenope sejatinya memang tim raksasa. Tim dari kota Naples itu selama beberapa tahun bersaing di papan atas. Bahkan sejak 9 tahun yang lalu, Napoli hanya pernah 3 kali gagal finish di 4 besar. Hal itu membuktikan bahwa Napoli memang langganan zona Liga Champions. Namun musim ini Napoli sepertinya tak punya gerak-gerik untuk mempertahankan gelar. Jangankan itu, bersaing di papan atas saja terasa sulit. Betapa tidak, hingga Giornata 24 Partenope cuma duduk di peringkat 9. Poin mereka 35, terpaut 7 angka dari Atalanta di posisi keempat. Seluruh kekacauan ini dimulai ketika Spalletti memutuskan tak lanjut dan memilih rehat. Tapi sayangnya Spalletti mengkhianati keputusannya sendiri dengan menerima tawaran dari FIGC untuk melatih timnas Italia. Setelah ditinggal si gundul, Napoli dilatih Luis Garcia. Di bawah Garcia terjadi banyak konfrontasi.
Para pemain pilar seperti Osimhen, Kvaratskhelia, dan Matteo Politano tidak kerasan dengan sang pelatih. Banyaknya perbedaan dan gagalnya Garcia menangani ruang ganti membuatnya didepak. Aurelio De Laurentiis mengaku salah menunjuk Garcia, tapi persoalan tak hanya pada pelatih. Kehilangan direktur teknik Cristiano Guintoli juga berpengaruh, terutama perihal kebijakan transfer. Alhasil beberapa pemain anyar seperti Jasper Lindstrom tak berpengaruh signifikan. Walter Mazzarri yang ditunjuk pun kesulitan memperbaiki Napoli. Di tangan Mazzarri, para pemain Napoli justru lebih sering bermain kasar. Selama beberapa tahun, Olympique Marseille menjadi pesaing PSG di papan atas Liga Prancis. Bahkan Marseille pernah 9 kali juara Ligue 1. Tentu kamu bisa menambahkan gelar Liga Champions untuk membuktikan kalau Marseille adalah tim raksasa. Namun cobalah lihat musim ini, Les Pochen terlunta-lunta di Ligue 1. Sampai pekan ke-21, Marseille masih tertahan di peringkat 8 dengan 30 poin. Bahkan dalam 5 laga terakhir, mereka tak memetik satu pun kemenangan. Gennaro Gattuso mengakui kalau timnya memang sampah. Ini sebuah ironis, padahal dia sendiri pelatihnya. Sejak ditunjuk September 2023, Gattuso malah membuat Marseille kian pudar. Padahal Marseille banyak mendatangkan pemain baru, salah satunya Pierre-Emerick Aubameyang. Akan tetapi letak persoalannya bukan cuma ketidakbecusan Gattuso dalam melatih. Dari awal musim sudah terjadi kemelut di tubuh Marseille. Muncul konfrontasi di mana penggemar Marseille menuntut agar Pablo Longoria meletakkan jabatannya sebagai presiden. Ia pun pernah berpikir untuk mengundurkan diri, tapi saat naskah video ini dibuat, ia belum mundur. Penggemar Marseille memang berkali-kali ikut campur dalam keputusan manajemen, termasuk dalam proses pengunduran diri Marcelino, manajer sebelumnya. Terlalu banyak konfrontasi dari penggemar ini membuat Marseille seolah terkoyak dari dalam. Hal itulah yang bisa jadi membuat fokus mereka terbelah. Nasib yang kurang lebih sama juga dialami raksasa Ligue 1 lain, Olympique Lyon, yang dulu menjadi penantang gelar, kini malah seakan segera menemui ajalnya. Mari kita mengingat lagi sejenak. Lyon merupakan tim yang juga sering mendominasi kompetisi domestik. 7 gelar Liga dan 13 gelar piala mereka rengkuh. Tidak hanya itu, dari rahim Lyon juga muncul pemain-pemain hebat, Karim Benzema contohnya. Namun musim ini Lyon terjerumus ke dalam lembah kehampaan. Les Gones bahkan pernah cukup lama mendekam di zona degradasi musim ini. Untunglah mereka bisa mentas dari sana, namun bukan berarti Lyon lepas dari teror degradasi. Sebab hingga pekan 21, Les Gones toh masih berada di peringkat 13. Mereka bahkan hanya berjarak 3 poin dari lorong yang berada di lubang playoff degradasi. Fabio Grosso, mantan pelatih Frosinone yang ditunjuk, malah membawa Lyon terpuruk. Namun setelah ganti pelatih ke Pierre Sage pun, Lyon tak kunjung bangkit. Pemain-pemain yang didatangkan tak banyak membantu. Said Benrahma, Nemanja Matic, Aurel Mangala hingga Gif Orban yang baru-baru ini didatangkan belum memberi pengaruh besar. Para pemain Lyon tidak berada di level terbaik. Barangkali satu-satunya pemain yang bisa diandalkan adalah Alexander Lacazette. Sang pemain sudah mencetak 12 gol dari 21 laga di Ligue 1 musim ini. Tapi apa yang diharapkan dari Lacazette yang performanya saja kadang tak menentu? Les Gones tak menemukan solusi untuk keluar dari situasi ini. Mauricio Pochettino datang untuk memperbaiki kehinaan yang sudah mendarah daging di tubuh Chelsea. Namun Pochettino bukan Tuhan, ia manusia biasa yang tak luput dari kegagalan. The Blues sungguh amburadul di musim ini. Menang ataupun tidak, mereka masih tak beranjak dari papan tengah. Chelsea memang mengalahkan Crystal Palace di pekan ke-24, tapi mereka masih saja mendekam di posisi 10.
Ada banyak alasan Chelsea begini. Salah satunya cedera. Harus diakui Chelsea memulai musim dengan badai cedera. Reece James, Wesley Fofana, dan Marco Correa pernah atau sedang absen. Ben Chilwell juga belum lama pulih dari cedera hamstring, pun Malo Gusto. Christopher Nkunku juga bersahabat dengan cedera. Alasan cedera biasanya dipakai penggemar yang cinta mampus sama The Blues. Namun masalahnya tak cuma cedera, Chelsea juga tak pernah bisa mengontrol permainan. Lucunya Chelsea bisa menang, tapi juga gampang kalah. Dari 24 laga mereka menang 10 kali dan kalah 10 kali. Chelsea pun bagus dalam menyerang, tapi juga buruk dalam bertahan. Mereka mencetak 41 gol, tapi kebobolan 40 gol. Pochettino juga belum menemukan starting 11 terbaiknya. Menurut Opta, Chelsea sudah melakukan 53 kali perubahan starting 11. Itu jumlah yang banyak untuk tim yang bahkan absen di kompetisi Eropa. Nah, itu tadi tim-tim raksasa yang masih boncos di paruh musim 2023-2024. Menurut Football Lovers, tim-tim tadi bisa bangkit dari keterpurukan tidak ya?